Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang media pengembangan motorik anak. Di sini saya Leni Prawati mewakili kelompok untuk menjelaskan mengenai media pengembangan motorik anak. Istilah media berasal dari kata Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media merupakan medium atau perantara yang dapat mempengaruhi sikap, nilai, emosi, dan mampu membangkitkan minat anak dalam proses kegiatan pembelajaran, dan juga dapat membantu menggabungkan pengalaman belajar yang baru dengan yang sebelumnya. Media pembelajaran berarti segala sesuatu yang dapat dijadikan bahan dan alat untuk bermain agar anak mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menentukan sikap. Media pengembangan motorik adalah alat atau medium yang digunakan untuk menunjang atau mendukung berkembangnya motorik anak, baik motorik kasar maupun motorik halus pada anak. Prinsip pembuatan media pembelajaran yang pertama yaitu media pembelajaran yang dibuat hendaknya multiguna. Maksudnya adalah media tersebut dapat digunakan untuk pengembangan berbagai aspek perkembangan anak. Yang kedua, bahan mudah didapat di lingkungan sekitar lembaga PAUD dan murah atau bisa dibuat dari bahan bekas atau sisa. Selanjutnya, tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi anak, karena keselamatan anak merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian guru sebagai pembuat media pembelajaran. Selanjutnya, dapat menimbulkan kreativitas, dapat dimainkan sehingga menambah kesenangan bagi anak, menimbulkan daya khayal dan daya imajinasi, serta dapat digunakan untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan sarana, dapat digunakan secara individual, kelompok, dan klasikal. Dan yang terakhir, dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Tingkat perkembangan anak yang berbeda berpengaruh terhadap jenis permainan yang akan dibuat oleh guru. Selanjutnya, mengenai syarat pembuatan media pembelajaran, yang pertama yaitu segi edukatif atau nilai pendidikan, seperti kesesuaian dengan program kegiatan belajar atau kurikulum PAUD dan kesesuaian dengan didaktik atau metode kaidah mengajar. Yang kedua yaitu segi teknik atau langkah dan prosedur pembuatan, seperti kebenaran, ketelitian, keawetan, ketahanan, keamanan, ketepatan hubungan, dan komunikasi. Yang ketiga yaitu segi estetika atau keindahan, antara lain bentuk yang plastis, kesesuaian ukuran, dan warna yang jelas. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran diantaranya yaitu tujuan pembelajaran, efektivitas, keterlibatan atau anak, ketersediaan, kualitas teknis, biaya, fleksibilitas, kemampuan orang yang menggunakan, dan alokasi waktu. Pada dasarnya, pemilihan media pembelajaran motorik disesuaikan dengan tingkat pencapaian motorik halus dan kasar pada anak. Adapun tingkat pencapaian perkembangan motorik halus anak pada usia 5-6 tahun menurut Dewi yaitu: yang pertama, anak dapat mencontoh bentuk silang, lingkaran, bujur sangkar, dan segitiga secara bertahap. Kedua, anak mampu menjiplak angka 1 sampai dengan 5. Yang ketiga, anak mampu menjahit sederhana dengan menggunakan benang wol, tali rafia, dan sebagainya. Yang keempat, anak mampu menjiplak bentuk-bentuk yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pelajaran Pendidikan Anak. Tingkat pencapaian perkembangan motor halus anak usia 5-6 tahun yaitu anak mampu menggambar gambar-gambarnya, anak mampu menulis, anak mampu melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, anak mampu menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar, anak mampu menggunting sesuai dengan pola, anak mampu menempel
mampu mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci. Selanjutnya tentang bentuk dan jenis media pengembangan motorik anak. Yang pertama yaitu media visual. Media visual adalah media yang menyampaikan pesan melalui penglihatan pemirsa atau media yang hanya dapat dilihat. Kedua, media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, keahlian, dan kemampuan anak untuk mempelajari isu tema. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah kombinasi antara media audio dan media visual atau biasa disebut media panjang dengan. Bentuk-bentuk media yang dapat digunakan, yang pertama media alat atau peraga adalah semua alat yang dipergunakan oleh pendidik untuk menerangkan atau memperagakan berbagai hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Kedua, media alat permainan adalah semua alat yang dipergunakan untuk memenuhi naluri bermain. Yang ketiga yaitu media atau alat manipulatif, merupakan segala benda yang dapat dilihat, disentuh, didengar, dirasakan, dan dimanipulasikan. Selanjutnya media atau alat historical merupakan media ilustrasi dari media yang sebenarnya. Kemudian media atau alat simbolik merupakan media yang diberikan kepada anak yang sudah memiliki tingkat pemahaman yang cukup matang. Selanjutnya media atau alat puzzle. Puzzle yang dipakai ialah puzzle yang sederhana, gambarnya belum terlalu rumit dan cocok untuk anak prasekolah sampai dengan umur 8 tahun. Yang terakhir adalah building atau alat blok. Building block dapat dibuat dengan kayu atau plastik. Biasanya permainan istana dan jembatan atau yang lainnya. Kemudian media pembelajaran Mariana yang pertama yaitu media lingkungan. Lingkungan adalah suatu tempat atau suasana yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Selanjutnya media permainan adalah suatu benda yang dapat digunakan peserta sebagai sarana bermain dalam rangka mengembangkan kreativitas dan segala potensi yang contoh dari media pembelajaran perkembangan motorik anak yaitu yang pertama Play-Doh adalah alat bantu pembelajaran yang berupa adonan mainan yang terbuat dari tepung yang mudah dibentuk oleh anak, yang berguna untuk melatih kegiatan koordinasi jari jemari tangan dengan mata pada motorik halus anak usia dini. Selanjutnya menggambar. Kegiatan tersebut anak akan dapat mengekspresikan apapun yang diinginkan dalam bentuk gambar. Selanjutnya meronceng adalah merangkai pada seutas benang atau tali sehingga menghasilkan suatu karya yang indah. Selanjutnya ludo geometri. Media dori ini terdiri dari dadu dan papan ludo berbentuk segi empat. Di dalamnya terdapat lingkaran yang membentuk selanjutnya yaitu media alam sekitar atau bisa menggunakan tempurung kelapa. Penggunaan batok atau tempurung kelapa sebagai media dalam kegiatan gerak dan lari dapat mengembangkan kemampuan motorik anak, terutama motorik kasar anak. Selanjutnya yaitu media bola besar. Permainan yang dapat diterapkan oleh anak menggunakan media bola besar diantaranya permainan bola beranting, berputar, permainan bola bola, permainan lari bolak-balik, sambil memindahkan bola dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu media permainan estafet. Estafet merupakan kegiatan lomba berlari atau renang beregu dengan cara pembagian jarak tempuh di antara para peserta. Pada akhirnya bagiannya masing-masing menyerahkan benda atau tongkat tersebut. Selanjutnya mengenai kegiatan pengembangan motorik anak menurut Wolke berdasarkan kronologis usia 0 sampai 5 tahun. Yang pertama, program kegiatan pengembangan gerak anak umur 0 sampai 1 tahun seperti meletakkan bola berwarna mencolok atau benda yang berbunyi seperti mainan gunungan atau boneka kecil berjarak kurang lebih 1 meter di depan anak. Diharapkan anak mengambilnya, melakukannya, menangani, mengikuti yang menarik perhatiannya. Yang kedua, program kegiatan pengembangan gerak anak ini 1 sampai 2 tahun. Contohnya seperti meletakkan tutup gelas dan gelas di depan anak
4 tahun. Contohnya, disediakan kertas bekas dan tempat sampah. Diharapkan anak akan meremas-remas kertas lalu membuangnya ke tempat sampah. Dan yang kelima yaitu program kegiatan pengembangan gerak anak prasekolah usia 4-5 tahun. Seperti disediakan beberapa pola